Wahai suami, tutupi kekurangan istrimu, karena sesungguhnya Allah titipkan itu sebagai ujianmu. Wahai istri, bila kau temukan kekurangan suamimu, tutup dia, karena dia akan mempertanggungjawabkan dirimu dan anak-anakmu di akhirat. Bantu dia untuk tidak beban dengan kekurangannya, maka tutup dan saling mendoakan. Semoga Allah akan memberikan jalan baik. Kamu hanya menemukan hanya kekurangan kecil aja dari diri dia, kamu nggak bisa melihat. Apa ini? Kamu melihat apa? Coretan apa? Warna apa? Hitam. Kamu hanya melihat hitamnya ini saja? Padahal ini kecil. Kamu nggak lihat putihnya. Kamu hanya fokus terus melihat kekurangan dia. Kamu hanya terus fokus melihat ketidakbaikannya dia. Sementara di sini kebaikan-kebaikan nggak pernah kamu lihat. Bagaimana dia berjuang ninggalin orang tua, bagaimana dia menyerahkan kehormatan. Kamu butuh syahwat, dia penuhi. Dia relakan rahimnya, kehormatannya. 9 bulan dia berjuang mati-matian. Dia serahkan nyawanya ketika mau melahirkan demi membahagiakan kamu, supaya kamu memperoleh keturunan. Wa bi ayyi ala'i rabbikum tukazziban. Nikmat mana lagi yang mau kamu dustai? Jam berapa dia selalu bangun untuk kamu? Dia masakin kamu, dia nyuciin, yang nyuciin baju kamu siapa? Yang ngepel rumah kamu siapa? Yang nyuci piring siapa? Ya kan? Kurang apa? Istri itu kurang apa? Ini nikmat bukan yang Allah hadirkan. Kamu bukan sekedar kufur dengan pasangan, tapi kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dikasih nikmat sedemikian rupa, ya kan? Kamu bukan mensyukuri dengan memuliakan istri kamu, malah kemudian, ya Allah, kamu fokus mensyukuri yang putih ini. Jangan terus mengungkit-ungkit ini. Ini ujian. Kalau dia punya kekurangan, kamu memang dijadikan qawwam. Supaya apa? Membimbing dia. Bukan untuk merendahkan dia. Bukan untuk mencampakkan dia. Apa-apaan kalau cuman hanya kamu ingin nikmatnya aja. Setelah kamu gauli, hilang keperawanannya, dia sekarang punya anak, dia tanggung semuanya hidupnya, ya, dia harus ngerawatin anak sendiri, dia sudah nggak lagi perawan, dia nggak lagi virgin, dia mau disebut janda. Emang mau? Siapa yang mau disebut janda? Ada wanita yang mau begitu? Kamu menikah, waktu itu pengen disebut janda, kamu ingin gagal pernikahannya, demi Allah kamu pengen itu? Enggak. Siapa yang nggak ingin berbakti sama suami? Dia ingin melakukan itu semua. Cuman wajar ketika dia buat khilaf. Dia memang punya titik. Dan titik ini sebagai wujud dia seorang manusia biasa. Sekarang kamu minta maaf ya istri. Minta maaf. Cium tangan suami. Minta maaf sama bapak dulu. Seringkali kita mendapatkan undangan walimatun nikah. Fulan menikah, fulana menikah. Kerabat-kerabat kita, kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita. Tapi pernahkah kita mendapatkan undangan walimatut thalaq? Pesta perceraian. Ana rasa nggak ada. Tapi kenapa banyak terjadi perceraian? Kenapa kita tidak diundang ketika mereka bercerai? Iya. Karena manusia sadar bahwa di antara amalan yang paling dicintai iblis adalah at-thalaq. Dia tidak ingin kasih tahu kawan-kawannya. Karena yang terjadi adalah salah satu dari yang dicintai oleh iblis. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana iblis meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'atsu saraya, lalu dia kirim pasukan-pasukannya untuk menyesatkan dan menggoda manusia. Yang paling besar dampak dari godaan iblis, dari godaan setan pasukan iblis,
maka dia akan menjadi orang terdekat sama iblis. Datang satu orang laporan, maziltu bi fulan, aku godain fulan sampai fulan minum, aku godain fulan sampai fulan melakukan ini dan itu. Iblis mengatakan, ma fa'alta syai'an, engkau enggak berbuat apa-apa. Sampai datang seorang mengatakan, maziltu bi fulan hatta talaqa zaujatahu, aku bersama fulan menggodain dia sampai dia ceraikan istrinya. Apa kata iblis? Ni'ma anta. Fayaltazimu, dipeluk sama iblis, didekatkan sama iblis. Karena dia berhasil memisahkan dua anak manusia yang saling mencintai. Rumah tangga yang indah. Tatkala suami datang ke rumah, disambut oleh istrinya, disambut oleh anak-anaknya, duduk makan bersama, semua itu hancur. Hilang. Silaturahim terputuskan. Anak-anak kalau ikut sama bapaknya, maka sang bapak akan memberikan vaksin kebencian kepada ibu. Kebanyakan seperti itu. Kalau anak ikut sama ibunya, maka sang ibu akan terus memberikan air susu kebencian kepada anaknya. Bapakmu itu orang tidak benar, sehingga tumbuh anak ini benci sama bapaknya. Bagaimana dia akan berbakti kepada ayahnya tatkala kebencian itu ada pada diri? Maka ahibati fillah, kita nggak akan temukan dalam Al-Quranul Karim surat pernikahan. Nggak ada. Yang ada suratul talaq, surat perceraian. Wallahu a'lam. Allah ingin mengajarkan kepada kita ada garis merah yang kalau engkau harus melangkahinya, belajar dulu tuh surat talaq. Baca dulu tuh. Kalau engkau harus berpisah, karena memang disyariatkan tolak dalam agama kita, ada. Tapi kapan kau bercerai? Kapan kau berpisah? Bukankah kemarin engkau mengundang orang-orang, menyampaikan kepada mereka, aku mau nikah. Dan orang-orang tahu engkau menikah. Dia hadir, dia bawa hadiah. Lalu engkau ingin menceraikan istri. Jamaah, kenapa harus bercerai? Tatkala solusi yang Allah berikan masih bisa diambil. Apa kata Allah? Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Dan perempuan-perempuan yang kalian melihat kok kayaknya nih nggak nurut nih perempuan. Nih istri anak kok nggak taat. Apa kata Allah? Ceraikan, tunggu dulu. Kasih nasihat dia. Pernahkah engkau memberikan nasihat kepada istri? Duduk, membacakan ayat-ayat Allah, mengenang cinta dan kasih sayang yang sudah tumbuh dalam rumah tangga. Kasih nasihat dengan cinta. Nggak nurut tetap, ceraikan, tunggu dulu. Wahjuruhunna fil madaji. Pisah ranjang. Jangan digali istrimu. Karena banyak perempuan-perempuan yang merasa suaminya butuh sama dia. Sehingga nih perempuan melakukan tindakan semau dia dan tidak nurut sama suami. Ketika suaminya tidak menjamah istrinya, sang istri jadi sadar kalau suaminya serius dalam nasihat dia. Nggak berguna, wadribuhunna, pukul mereka. Kalau kiranya berguna, pukul. Nggak berguna, jangan. Tatkala tidak ketemu, permasalahan demi permasalahan terus berlanjut di dalam rumah tangga. Keributan demi keributan terus membuat tetangga capek mendengar nih rumah ribut terus kerja. Ceraikan istrimu, tunggu dulu. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahlihi. Kirim mediator.
Kirim dari keluarga istri, dari keluarga suami, biar ketemu. Mungkin engkau sudah tertutup pikiranmu. Dalam bayanganmu nggak bisa dilanjutkan. Coba kirim. Kadangkala orang lain bisa memandang sesuatu dengan bijak, tapi engkau karena emosi, semua jadi buruk. Tatkala masih bisa ada mediator yang menyelesaikan, alhamdulillah, lanjutkan perjalanan nikahmu. Tapi kalau sampai titik tidak bisa lagi, mau diapakan? Haibati fillah. Sedikit rumah yang dibangun di atas cinta dan kasih sayang. Kita jangan mau dibodoh-bodohin sama tuh sinetron, sama drama Korea, sama film-film yang ada yang menampakkan rumah tangga isinya cinta semuanya. Ada keributan di dalam rumah tangga kita, biasa. Itu bumbu penyedap kehidupan rumah tangga. Di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah tidak ada keributan? Apakah nggak pernah istri sama Nabi sallallahu alaihi wasallam beda pendapat dalam satu masalah? Terjadi. Tapi bagaimana engkau menyikapi perbedaan? Itu yang harus engkau pelajari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Ini orang-orang tua yang bertahan rumah tangganya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Apakah semua isinya cinta? Jarang. Terus bagaimana mereka bertahan? Fa innan nas yata'asharun yata'amalun bil islami wal ihsan. Yang menyebabkan bertahan rumah tangga itu karena mereka belajar Islam. Mereka ngerti bagaimana bergaul. Mereka diperintahkan berbuat baik kepada istrinya, istri diperintahkan menghormati suaminya. Ya udahlah, dijalanin hidup ini, nggak lama lagi kita di sini. Maka hati-hati. Kalimat talak bukan kalimat yang mudah dan sederhana, tapi kalimat itu membuat iblis berbahagia. Maukah engkau membuat iblis gembira, membuat semua kawan dan keluargamu tersiksa, bersedih hati? Jamaah rahimakumullah, banyak di antara kita menikah tanpa sekolah tentang pernikahan. Menikah juga nggak punya ijazah. Tapi bekerja, melamar pekerjaan, dia punya ijazah. Dia sekolah. Makanya kenapa banyak rumah tangga akhirnya tidak harmonis. Tidak ada cinta dan kasih sayang. Karena kita nggak belajar. Maka solusinya adalah belajar. Ana ingin memberikan 2 pelajaran. Yang pertama berkaitan dengan cerai. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, thalathun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang seriusnya serius, yang humornya, guraunya serius. Yang pertama at-talaq, perceraian. Yang kedua an-nikah, yang ketiga al-itq, membebaskan budak. Ketika engkau mengatakan kepada istrimu dengan gurau, aku sudah ceraikan engkau. Enggak, aku gurau, jatuh perceraian itu. Enggak ada gurau dalam perceraian. Kata cerai itu ada 2. Ada yang jelas, maknanya hanya cerai. Kedua, ada yang multi makna. Ketika seorang suami mengatakan kepada istrinya, sana engkau pulang ke rumah ibumu. Apakah jatuh cerai? Ya, kalau niat menceraikan. Kalau tidak, tidak jatuh cerai. Ini pelajaran pertama. Yang kedua, perceraian itu hanya dibolehkan 2 kali. Yang engkau boleh merujuk istrimu. At-talaqu marratan. Fa imsakun bima'ruf au tasrihun biihsan. Jadi antum punya kesempatan mengatakan tolak kepada istri 2 kali untuk boleh rujuk. Aku ceraikan engkau. Sudah jatuh cerai. Besok dia rujuk, balik lagi.
Berapa bulan ribut, berapa tahun ribut, aku ceraikan kau 2 kali. Kemudian kalau dia mengatakan aku ceraikan kau yang ketiga kali, nggak ada kesempatan balik lagi ke istri. Kita bicara hukum agama. Kalau mungkin di pengadilan ada proses yang harus dijalani. Jadi tatkala engkau sudah pernah mengatakan kepada istrimu, cerai, Anda sudah katakan dulu mungkin 4 kali Ustaz, mungkin 10 kali, setiap marah Anda ceraikan istri Anda. Ingat, setelah 2 kali, yang ketiga nggak ada kesempatan untuk balik kepada istri sampai istri kita menikah sama laki-laki lain. Ambil pelajaran ini. Kalau engkau pernah menceraikan istrimu 10 kali dulu, lebih dari 3 kali, istrimu nggak halal buat engkau. Jamaah rahimakumullah. Semoga kita semakin semangat untuk belajar agama kita. Itu modal kita untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla.